Di sebuah kota modern yang dipenuhi perumahan elit, CCTV di setiap sudut, dan keamanan 24 jam. Ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap kamera. Sesuatu yang hanya muncul saat lampu mati dan bau anyir darah mulai tercium. Malam itu, warga Depok tidak kehilangan barang. Mereka kehilangan uang dalam keadaan terkunci rapat tanpa hehak, tanpa suara. Dan ketika akhirnya seseorang melihat pelakunya, bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Itu babi hitam dengan mata merah, berdiri di dua kaki, menatap seperti manusia. Di tahun 2023, sebuah perumahan elit di Depok mulai mengalami kejadian aneh. Bukan pencurian biasa, tidak ada pintu rusak, tidak ada jendela terbuka, tapi uang warga hilang di dalam lemari, di dalam brankas, bahkan di dalam dompet yang tersimpan rapat. Awalnya hanya satu rumah, kemudian dua, lalu satu blok. Warga mulai panik. Beberapa memasang CCTV tambahan, beberapa bahkan berjaga semalaman. Namun, anehnya, setiap kejadian terjadi selalu di jam yang sama. Jam-jam 2:13 pagi. Dan satu hal yang selalu muncul sebelum kejadian, bau amis seperti darah memenuhi udara. Seorang satpam bernama Ardi akhirnya menjadi saksi pertama. Malam itu, dia patroli seperti biasa. Sekitar jam 2 lewat, lampu jalan tiba-tiba berkedip. Angin berhenti, suasana hening total. Lalu, dia melihat sesuatu di ujung gang. Awalnya dia pikir itu anjing besar, tapi ketika didekati, makhluk itu berdiri, dua kaki, perlahan menoleh, matanya merah, dan yang paling mengerikan, mulutnya tersenyum seperti manusia. Ardi membeku. Makhluk itu berlari. Berlari, bukan lari biasa, tapi melesat, menembus pagar tanpa suara. Keesokan harinya, satu rumah di gang itu kehilangan uang puluhan juta. Kabar ini menyebar. Seorang warga tua akhirnya bicara. Dia bilang, ini bukan pencurian, ini pesugihan babi ngepet. Menurut cerita lama, seseorang bisa berubah menjadi babi untuk mencuri uang, tapi dengan syarat ada orang lain yang menjaga lilin. Jika lilin padam, pelaku akan terjebak dalam wujud babi selamanya. Warga mulai curiga, siapa di antara mereka yang melakukan ini? Dan kecurigaan itu mengarah ke satu rumah. Rumah paling sepi, pemiliknya seorang pria bernama Dimas. Jarang keluar, tapi tiba-tiba hidupnya berubah. Mobil baru, barang mahal, uang berlimpah, dan setiap malam lampu rumahnya mati total. Tepat jam kedua, warga akhirnya merencanakan sesuatu. Mereka sepakat mematikan listrik satu kompleks. Malam itu, jam-jam 2:13, semua gelap. Dan benar saja, babi itu muncul lagi. Lebih besar, lebih jelas. Warga sudah siap. Mereka mengepung. Babi itu panik, berusaha kabur. Tapi saat itu, seseorang masuk ke rumah Dimas dan meniup lilin yang sedang menyala. Detik itu juga, babi itu menjerit jeritan yang bukan suara hewan, tapi suara manusia kesakitan. Tubuhnya bergetar, lalu berubah menjadi Dimas. Telanjang, penuh lumpur, dan menangis histeris. Kasus Dimas dianggap selesai. Warga
mulai tenang. Keamanan diperketat. CCTV ditambah, patroli diperbanyak, dan selama 2 minggu tidak ada kejadian, tidak ada uang hilang, tidak ada bau amis. Semua terasa normal sampai malam ke-15, jam 2:13, lampu kembali berkedip dan bau itu kembali lebih kuat, lebih menyengat. Seorang warga membuka jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bukan satu, tapi 2 ekor babi hitam. Ketakutan kembali menyebar, tapi kali ini lebih cepat, lebih brutal. Uang hilang bukan lagi puluhan juta, tapi ratusan juta dalam satu malam. Beberapa rumah bahkan kehilangan semua tabungan mereka. Warga mulai menyadari satu hal, Dimas bukan satu-satunya. Ada orang lain dan mungkin lebih dari satu. Isu berkembang bahwa ada kelompok yang melakukan pesugihan bersama. Mereka saling melindungi, saling menjaga lilin, dan berburu di wilayah yang sama. Seorang warga nekat menyelidiki. Dia mengikuti salah satu rumah yang dicurigai. Rumah itu selalu gelap di malam hari, tapi malam itu ada cahaya kecil dari dalam. Dia mengintip melalui jendela, dan apa yang dia lihat tidak akan pernah bisa dia lupakan. Di dalam ada 3 orang duduk melingkar. Di tengah mereka ada lilin dan sesuatu di lantai, seperti lumpur hitam yang bergerak sendiri. Salah satu dari mereka mulai membaca mantra. Suaranya rendah, berat, dan tidak terdengar seperti bahasa manusia. Lalu tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menghitam, tangannya mengecil, dan wajahnya memanjang seperti moncong babi. Tidak semua ritual berjalan sempurna. Beberapa dari mereka gagal kembali menjadi manusia. Seorang warga ditemukan di dalam rumahnya sendiri. Tubuhnya membengkak, kulitnya kasar, dan wajahnya tidak lagi sepenuhnya manusia. Dia masih hidup, tapi hanya bisa mengerang seperti hewan. Dan yang lebih mengerikan, di sekitar tubuhnya ditemukan uang banyak. Tapi semuanya berbau darah. Warga mulai sadar, pesugihan ini bukan hanya soal kaya, tapi mengorbankan kemanusiaan sedikit demi sedikit. Polisi datang, kasus diselidiki. Beberapa orang hilang, beberapa ditangkap, tapi tidak semua. Dan yang tersisa tidak pernah benar-benar hilang. Sampai hari ini masih ada laporan tentang uang yang hilang, tentang bau amis di malam hari, tentang suara kaki berlari di atas aspal tanpa bayangan. Dan kadang jika kamu bangun jam 2:13 pagi dan melihat keluar jendela, mungkin kamu akan melihat sesuatu berdiri di ujung jalan, diam, menetap, menunggu. Semua teror ini ternyata bukan kebetulan. Ada satu nama yang mulai disebut-sebut warga, seorang orang pintar yang tidak tinggal di perumahan itu, tapi selalu datang saat ada yang putus asa. Dia tidak pernah memperkenalkan diri, tidak pernah tinggal lama, dan selalu muncul saat seseorang sedang terdesak hutang atau kehilangan segalanya. Ciri-cirinya sama. Pria tua, berpakaian sederhana, senyumnya tenang, tapi
Tinjen. Dan satu kalimat yang selalu dia ucapkan, kalau mau kaya, kamu harus siap. Jadi, bukan manusia lagi. Warga mulai menyadari, Dimas hanyalah satu dari banyak korban, dan orang tua itu adalah sumber dari semuanya. Menurut cerita yang beredar, ilmu babi ngepet bukanlah ilmu baru. Ia sudah ada jauh sebelum kota berdiri. Dulu. Ritual ini dilakukan di hutan, jauh dari manusia, jauh dari cahaya. Tapi sekarang enggak. Ia berpindah, masuk ke kota, beradaptasi menggunakan rumah modern, listrik, bahkan sistem keamanan sebagai kamuflase. Dan satu hal yang tidak pernah berubah, setiap pelaku harus memberikan tumbal, bukan selalu nyawa, tapi sesuatu yang mereka cintai, keluarga, kesehatan, atau jiwa mereka sendiri. Perlahan-lahan, hal paling mengerikan dari pesugihan ini bukan hanya ritualnya, tapi kutukannya. Setiap orang yang pernah melihat, menyaksikan, atau bahkan mengetahui terlalu dalam, perlahan ikut terikat. Beberapa warga mulai berubah. Awalnya hanya mimpi tentang lumpur, tentang berlari di malam hari, tentang mencium bau darah. Yang anehnya, terasa menenangkan. Lalu, mereka mulai kehilangan empati, mulai tergoda, mulai berpikir, bagaimana kalau aku juga mencoba? Dan disitulah kutukan itu bekerja, bukan menyerang, tapi menggundang. Seorang warga yang sejak awal menyelidiki akhirnya menemukan pria tua itu di sebuah gang sempit. Jam-jam 2:13 pagi. Seperti biasa, pria itu berdiri menunggu tanpa takut, tanpa ragu. Warga itu marah. Dia menuntut semua dihentikan. Tapi pria tua itu hanya tersenyum dan berkata, aku tidak pernah memaksa siapapun. Mereka yang datang sendiri. Aku hanya membuka jalan. Dan sebelum warga itu sempat bereaksi, pria tua itu berjalan menjauh dan menghilang di kegelapan. Beberapa bulan berlalu, kasus mereda. Warga mulai melupakan. Seperti biasa, semua kembali normal atau terlihat normal. Sampai suatu malam di rumah baru, penghuni baru, orang yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian sebelumnya. Dia duduk sendiri, putus asa, terlilit hutang, dan saat itulah seseorang mengetuk pintunya. Pelan. 3 kali dia membuka, dan di sana berdiri pria tua itu dengan senyum yang sama, dengan mata yang sama, dan kalimat yang sama. Kalau mau kaya, kamu harus siap. Jadi bukan manusia lagi. Lampu berkedip, angin berhenti, dan dari kejauhan terdengar suara langkah kaki di atas aspal yang semakin cepat, semakin dekat. Pesugihan bukan soal mistis, tapi soal pilihan. Dan yang paling berbahaya bukan mereka yang berubah jadi makhluk, tapi mereka yang masih terlihat manusia. Padahal sudah lama kehilangan jiwanya. CCTV hitam putih. Jam menunjukkan jam 2:13. Rekaman statis. Lalu muncul seekor babi hitam menatap langsung ke kamera dan tersenyum.